Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Sebelum memulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya antara lain sebagai berikut. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu pertempuran dan diplomasi atau perundingan. Pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan antara lain pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Diplomasi antara lain Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, Konferensi Meja Bundar. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda. Terjadi antara TKR dan tentara Jepang. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 1 Desember 1945 antara sekutu dan rakyat Indonesia. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 antara TKR dan tentara sekutu dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pertempuran 10 November di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini antara rakyat Surabaya dan tentara sekutu. Rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 10 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Sir Merhorn. Perjanjian Renville berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat bernama USS Renville. Perwakilan Indonesia yaitu Amir Syarifuddin, sedangkan perwakilan Belanda
Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Perjanjian Romroyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia diwakili Muhammad Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili Van Royem. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia diwakili Muhammad Hatta, sedangkan pihak Belanda diwakili Van Maarseven. Usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah kemerdekaan dilakukan melalui serangan militer yang disebut agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi militer tersebut terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Agresi militer Belanda yang kedua terjadi pada 18 Desember 1948 ke ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia harus mengatur kehidupan sendiri. Pola ekonomi yang dilakukan masih menganut pola perekonomian kolonial, sehingga membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama yaitu pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk mendukung program tersebut, maka dibuat Bank Tabungan Pos untuk menyalurkan pinjaman nasional. Upaya yang kedua yaitu Planning Board atau Badan Perencanaan Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran. Badan Perencanaan Ekonomi membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat lainnya. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang dibuat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi yang mendesak diantaranya masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, dan administrasi perkebunan. Selanjutnya yaitu Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo.
Inti dari Kasimo Plan atau rencana Kasimo adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Selanjutnya yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Program ini diprakarasai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta yang dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Selanjutnya yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik yang bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dibentuknya PTE ini diharapkan agar individualisme di kalangan organisasi pedagang lenyap atau hilang, sehingga dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Untuk lebih memperdalam materi, silahkan kalian baca buku paket dan LKS yang telah kalian miliki. Demikian penjelasan Bu Guru, semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan Bu Guru. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.